Rocky Gerung yang saat ini menjadi perbincangan khalayak ramai dilaporkan ke Barreskrim dan Polda Metro Jaya. Ternyata di samping adanya pelaporan secara pidana ini, kasus Rocky Gerung ini sudah ada perkaranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan artinya secara paralel kasus Rocky Gerung ini dilaporkan secara pidana dan secara perdata. Apa hubungannya meminta kerugian dengan meminta hakim untuk Rocky Gerung itu tidak melakukan kegiatan yang biasa Rocky Gerung lakukan sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini kita akan membahas mengenai Rocky Gerung yang saat ini menjadi perbincangan khalayak ramai setelah dilaporkan ke Barreskrim dan Polda Metro Jaya dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung dilaporkan kedua instansi kepolisian yaitu Barreskrim dan Polda Metro Jaya. Namun sahabat-sahabatku, seperti kita ketahui bahwa dalam pidana itu ada dua delik, yaitu delik aduan dan delik umum. Apa yang terjadi di perkara Rocky Gerung itu adalah seperti yang telah banyak dibahas saat ini oleh para pakar hukum, merupakan delik aduan. Artinya laporan tersebut tidak bisa diproses oleh penyidiknya. Yang melapor itu adalah yang merasa dirugikan atau yang merasa dicemarkan nama baiknya atau yang merasa dihina. Nah sahabat-sahabatku, ternyata di samping adanya pelaporan secara pidana ini, ternyata kasus Rocky Gerung ini sudah ada perkaranya di Pengadilan Negeri, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya sahabat-sahabat sekalian, secara paralel kasus Rocky Gerung ini dilaporkan secara pidana dan secara perdata. Secara perdata dilaporkan oleh David Tobing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau saya baca dari berbagai media tentang gugatan yang diajukan oleh David Tobing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, sedikit saya membaca tentang posita dan petitum dari gugatan tersebut. Dalam posita disebutkan bahwa Rocky Gerung ini telah melakukan perbuatan melanggar pasal 1363 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi kalau kita lihat di petitumnya, rasa-rasanya antara petitum dan posita sepertinya kurang ada hubungan. Nah sahabat-sahabatku, di pengadilan negeri itu, apabila seorang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan dimintakan kerugian, maka kerugian itu dimintakan jelas, misalnya dirugikan sekian juta atau sekian miliar, baik itu kerugian material maupun kerugian imaterial. Tapi dalam gugatan yang dilayangkan oleh David Tobing ini, di petitum itu malahan meminta hakim untuk menghukum Rocky Gerung itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang dilakukan. Artinya ingin menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Rocky Gerung, tapi dengan cara perdata. Secara umum di petitum itu saya lihat adalah meminta Rocky Gerung untuk tidak berbicara di berbagai acara, baik outset maupun outline seumur hidup. Petitum ini nanti hakim akan menilai petitum ini kurang tepat apabila disandingkan dengan positanya. Kemudian tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara, monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas, dan melalui media elektronik, YouTube, Instagram, Threads, TikTok, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Jadi artinya
alih-alih penggugat ini meminta kerugian dalam bentuk misalnya sekian juta atau sekian miliar, tapi malahan meminta menghentikan kegiatan yang selama ini dilakukan Rocky Gerung, bahkan mendapatkan pendapatan atau penghasilan bagi Rocky Gerung. Sekarang timbul pertanyaan, apa hubungannya meminta kerugian dengan meminta hakim untuk Rocky Gerung itu tidak melakukan kegiatan yang biasa Rocky Gerung lakukan sehari-hari? Untuk melengkapi, saya baca dulu. Saya ambil dari Kumparan News yang berjudul David Tobing gugat Rocky Gerung ke PN Jaksel soal dugaan hina Jokowi. Advokat David Tobing mengajukan gugatan terhadap Rocky Gerung di PN Jaksel terkait dengan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Gugatan yang didaftarkan pada Rabu 2 Agustus itu terdaftar dengan kode nomor JKT.02082023DD. David mengatakan kata-kata B dan T, saya nggak sebutkan dengan jelas, merupakan hinaan terhadap Jokowi. Menurut dia, ucapan Rocky itu telah mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah, menjunjung tinggi nilai budaya, kepatutan, dan kesusilaan. Bahwa hinaan merupakan kata yang bermuatan negatif, melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan tergugat dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat selaku WNI yang terhina. Karena hinaan tergugat terhadap Presiden yang dapat ditonton, didengar, dan dipahami oleh penggugat termasuk Bapak Jokowi serta seluruh bangsa Indonesia, kata David dalam siaran pers dikutip Kamis. Jadi penggugat David Tobing ini merasa dia adalah sebagai warga negara, dan dia sebagai salah satu warga negara yang merasa dirugikan. Mungkin itulah yang menjadikan legal standing bahwa David Tobing ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah gugatan ini nanti akan dikabulkan oleh majelis hakim? Mari kita tunggu persidangan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan datang. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.